Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Kembali lagi bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan untuk mengikuti UTBK gelombang kedua untuk soal TPS pengetahuan kuantitatif matematika. Oke, kita membahas soal nomor 1. Jika X sama dengan 2 adalah solusi dari persamaan Y pangkat X min 3Z per akar Y pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, maka Y pangkat 6Z plus 2 sama dengan, bentuk ini kita tuliskan kembali menjadi Y pangkat X minus 3Z dibagi dengan akar Y, berarti ini jadi Y pangkat setengah berpangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, 9. Kemudian kita pecahkan ini menjadi Y pangkat 2X minus 6Z dibagi dengan Y pangkat setengah pangkat 2, berarti Y pangkat setengah kali 2, maka tinggal Y pangkat 1. Kemudian sama dengan 9. Ini kita tuliskan atau kita pecahkan menjadi Y pangkat 2X dikali Y pangkat minus 6Z dibagi Y sama dengan 9. Karena X nya sama dengan 2, maka ini kita tuliskan kembali menjadi Y pangkat 2 kali 2 dikali Y pangkat minus 6 dibagi Y sama dengan 9. Atau ini 6Z, atau 6Z nya kita turunkan jadi penyebut supaya berpangkat positif, maka ini jadinya Y pangkat 4 dikali Y pangkat minus 1 dibagi Y pangkat 6Z sama dengan 9, atau Y pangkat 3 atau 4 plus min 1 ya, jadi 3 dibagi dengan Y pangkat 6Z sama dengan 9, maka Y pangkat 6Z ini sama dengan Y pangkat 3 per 9. Maka nilai dari Y pangkat 6Z plus 2 itu sama dengan Y pangkat 6Z dikali Y pangkat 2. Maka karena Y pangkat 6Z itu adalah Y pangkat 3 per 9, maka ini dikali dengan Y pangkat 3. Berarti Y pangkat 6Z plus 2 itu sama dengan Y pangkat 5 bagi 9. Jadi jawabannya E. Berikutnya kita membahas soal yang kedua. Jika A lebih besar B dengan A dan B berturut-turut adalah bilangan bulat positif yang memenuhi 1/A plus 1/B sama dengan 3/5, maka nilai dari A kuadrat minus B kuadrat adalah, bentuk dari 1/A plus 1/B itu sama dengan 3/5. Kita ubah jadi dengan menyamakan penyebut A kali B, maka ini jadi B plus A per A kali B sama dengan 3/5, atau A plus B per A kali B kita bisa tuliskan menjadi 3P per 5P, dengan catatan A kali B itu sama dengan 5P dan A plus B nya sama dengan 3P. Ingat bahwa A harus lebih besar dari B, maka kemungkinan nilai A dan B yang memenuhi A kali B nya 5P dan A plus B nya 3P ini jika yang pertama A nya 5 kemudian B nya 1, berarti hasilnya 5 ya, 5 kali 1 5. Karena ini harus sama dengan 5P, maka P nya harus bernilai 1. Ini nilai P. Karena P nya 1, karena P nya sama dengan 1, maka A yang 5 plus 1 itu kita buktikan harus sama dengan 3 kali P. Ternyata 5 plus 1 ini 6, tidak sama dengan 3 kali P nya 1. Maka nilai A nya 5, B nya 1 ini tidak memenuhi.
Kemudian jika A-nya 5 tetapi B-nya 2, maka hasilnya kan 10. 5 kali 2 10, berarti P-nya 2, sehingga ini jadi 5 kali 2. Maka untuk P yang sama dengan 2, A-nya 5 plus B-nya 2, ini kan 7. Ini 3 kali P-nya, 3 kali 2 itu kan 6. Berarti 5 plus 2 tidak sama dengan 3 kali P, yaitu 3 kali 2. Maka untuk A-nya 5, B-nya 2 tidak memenuhi. Jika A-nya 5, B-nya 3, maka kan hasilnya 15. Hasilnya 15 berarti P-nya 3. Untuk P yang 3, maka 5 plus 3 kan 8. Ini 3 kali 3 9. Maka 5 plus 3 tidak sama dengan 3 kali P atau 3 kali 3. Maka untuk A-nya 5, B-nya 3 juga tidak memenuhi. Untuk A-nya 5 tetapi B-nya 4, itu kan 20, berarti P-nya 4. Nah, untuk P yang sama dengan 4 dan A-nya 5, B-nya 4, berarti 5 plus 4 9. Ini kita buktikan, dia 3 dikali 4 kan 12, berarti 5 tambah 4 tidak sama dengan 3 kali 4. Berarti untuk A-nya 5, B-nya 4 tidak memenuhi ya. Tetapi untuk P-nya 4 ini, jika A-nya 10, B-nya 2, itu kan sama dengan 20. 20 ini kan sama dengan 5 kali 4 tadi ya kan. Maka tetap P-nya sama dengan 4. Berarti untuk A-nya 10, B-nya 2, ini kan 10 tambah 2. Ini sama dengan 3 kali 4. Berarti dari sini kita dapatkan A-nya 10, B-nya sama dengan 2. Maka A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat minus 2 kuadrat sama dengan 96. Jadi jawabannya E. Andi menabung di bank dengan saldo awal P dengan sistem bunga majemuk. 3 tahun kemudian saldonya menjadi Q. Ramlan menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Saldo Ramlan 6 tahun kemudian menjadi 3 kali saldo akhir Andi. Besarnya saldo awal Ramlan adalah, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus MN sama dengan MO kali 1 plus B pangkat N, dengan MN ini sama dengan saldo akhir tabungan, M0 ini sama dengan saldo awal, B sama dengan bunga majemuk dalam desimal ya. Kemudian N ini adalah periode tabungan, dinyatakan dalam tahun. Nah, untuk kasus Andi dari soal diketahui bahwa MN-nya ini sama dengan Q, M0-nya adalah P, dan N-nya sama dengan 3 tahun. Maka kita bisa tuliskan dari rumus Q sama dengan P dikali 1 plus B pangkat 3, atau ini kita tuliskan 1 plus B pangkat 3 sama dengan Q per P. Kemudian untuk kasus Ramlan, M0 nya X yang ditanyakan, kemudian N nya 6 tahun, dan MN nya ini 3 kali saldo akhir Andi, berarti 3Q. Maka untuk kasus Ramlan kita bisa tuliskan 3Q nya sama dengan X dikali 1 plus B pangkat 6. B nya sama karena di bank yang sama. Atau ini kita bisa tuliskan menjadi 3 kali Q sama dengan X kali 1 plus B pangkat 3 berpangkat 2 ya.
dengan 1 plus B pangkat 3 ini kan Q per P, maka kita ganti jadi 3Q sama dengan X kali Q per P pangkat 2 ya. Atau 3Q sama dengan X kali Q kuadrat P kuadrat. Ini kita coret Q-nya, maka kita dapatkan 3P kuadrat sama dengan X kali Q, berarti X-nya ya, X-nya sama dengan 3P kuadrat per Q. Jadi besarnya saldo awal Ramlan adalah 3P kuadrat per Q. Jawabannya B. Berikutnya untuk soal yang keempat, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2a minus 3x minus 3a dengan fm sama dengan fn sama dengan 0. Jika 5m plus n, 4/3m kali n dan 4n min 1 membentuk barisan aritmatika, maka nilai 2a plus 1 sama dengan, secara umum fx itu atau fungsi kuadrat fx ini dapat dituliskan sebagai ax kuadrat plus bx plus c, dengan a ini adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Maka dari fungsi kuadrat pada soal kita temukan a-nya sama dengan 1, kemudian b-nya sama dengan 2a minus 3, dan C-nya sama dengan minus 3A. Karena Fm sama dengan Fn sama dengan 0, maka M dan N merupakan akar-akar kuadrat dari Fx. Maka jumlah dari akar-akar kuadrat ini M tambah N itu sama dengan min B per A. Nah, B-nya itu kan 2A min 3, maka ini jadi min 2A min 3 dibagi dengan A-nya koefisien dari X kuadrat berarti 1 ya. Maka M plus N-nya sama dengan menjadi 3 minus 2A. Kemudian hasil kalinya M kali N itu kan sama dengan C per A. Nah, C-nya itu kan minus 3A per A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat berarti 1 ya. Berarti M kali N-nya sama dengan minus 3A. Pada soal juga disebutkan bahwa 5M plus N, 4/3M kali N dan 4N min 1 membentuk barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika itu memiliki beda. Bedanya itu, beda dari barisan aritmatika itu sama dengan UN plus 1 minus UN. Maka dari 5M plus N, 4/3M kali N dan 4N min 1, ini kita bisa tuliskan bedanya itu sama dengan 4/3M kali N dikurang 5M plus N, dan beda juga sama dengan 4N min 1 minus 4/3M kali N. Nah, maka kita bisa tuliskan ini menjadi 4/3M kali N min 5M plus N sama dengan 4N min 1 minus 4/3M kali N. M kali N. Nah, ini kita sederhanakan. Kita bisa tuliskan ini menjadi 4/3M kali N min 5M min N sama dengan 4N min 1 min 4/3M kali N. Kita pindahkan 4/3 nya ke sebelah kiri, maka kita tuliskan 8/3M kali N. Kemudian ini jadi minus 5M sama dengan 5N minus 1 ya. 5N minus 1 atau 8/3M kali N min 5 kali M plus N sama dengan minus 1 ya. Nah, M kali N ini kan sama dengan minus 3A, sedangkan M plus N kan sama dengan 3 minus
2A. Berarti ini kita ganti ini jadi 8/3 dikali minus 3A minus 5 kali 3 min 2A sama dengan minus 1 ya. Nah ini kita coret jadinya minus 8A, kemudian minus 15 plus 10A sama dengan min 1. Kemudian minus 8A plus 10A kan jadi 2A, sama dengan pindahkan minus 15 ke kanan jadi 14 karena minus 1. Jadi A nya sama dengan 7 ya, kita dapatkan A nya sama dengan 7, atau 2A nya kan sama dengan 14, berarti 2A plus 1 itu sama dengan 14 tambah 1 berarti 15. Jadi jawabannya E. Berikutnya kita membahas soal yang kelima, himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat minus 2x minus 15 lebih besar dari x plus 3 adalah ini kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat minus 2x minus 15 minus x minus 3 lebih besar 0 ya, atau x kuadrat minus 3x minus 18 lebih besar 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan, jadinya x minus 6 dikali x plus 3 lebih besar 0 ya. Maka ini jadi x sama dengan 6 atau x sama dengan minus 3. Nah dengan menggunakan garis bilangan, ini ada minus 3 dan 6, maka kita uji di antara minus 3 dan 6 kan 0 ya. Jika kita masukkan 0 ke sini, maka kita dapatkan hasilnya lebih kecil dari 0, maka ini daerah negatif. Ini kan daerah positif, berarti lebih besar dari 6 juga daerah positif. Maka dari garis bilangan ini himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari minus 3 ya. Jadi x nya lebih kecil dari minus 3 atau x lebih besar dari 6. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-6. Jika titik 5, minus 6 diterminkan terhadap garis x sama dengan 2, maka bayangannya adalah suatu titik x, y jika dicerminkan terhadap garis x sama dengan A, maka bayangannya x aksen, y aksen itu sama dengan 2A minus x, y. Maka titik 5, minus 6 dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2, berarti A nya 2. Maka bayangannya x aksen, y aksen itu sama dengan 2 dikali A nya 2 minus x nya 5, y nya minus 6, atau sama dengan 4 kurang 5 berarti minus 1, minus 6. Jadi jawabannya A. Berikutnya untuk soal yang ke-7, diketahui persamaan matriks sebagai berikut. Matriks A 4 minus 1 C plus matriks 2 B D minus 3 sama dengan matriks 1 minus 3 3 4 dikali matriks 0 1 1 0. Penjumlahan matriks kita langsung saja, ini hasilnya A plus 2, kemudian 4 plus B minus 1 plus D dan C minus 3. Ini sama dengan perkalian matriks, hasil dari perkalian matriks ini 1 kali 0 ditambah minus 3 kali 1 berarti ini minus 3. Kemudian 1 kali 1 ditambah minus 3 kali 0 berarti 1. 3 kali 0 ditambah 4 kali 1 berarti ini 4. Kemudian 3 kali 1 3 ditambah 4 kali 0, maka hasilnya 3. Jadi dari persamaan matriks ini kita bisa tuliskan
A plus 2 sama dengan minus 3, berarti A nya sama dengan minus 3 minus 2 berarti minus 5. Kemudian 4 plus B sama dengan 1, maka B nya sama dengan 1 minus 4, maka sama dengan minus 3. Kemudian minus 1 plus D sama dengan 4, maka D nya 4 tambah 1, 5. Kemudian C minus 3 sama dengan 3, maka C nya sama dengan 6. Sehingga hasil dari 3A minus 2B plus 2/3C plus 2/5D ini sama dengan 3 kali A nya minus 5 minus 2 kali B nya minus 3 plus 2/3 kali C nya 6 ditambah 2/5 kali D nya 5. Ini kita coret 5 nya, 6 dan 3 jadi 2, maka ini hasilnya minus 15 plus 6 plus 4 plus 2, berarti jadinya tinggal ini kan 12, minus 15 tambah 12 ya, jadi minus 3. Jadi jawabannya C. Berikutnya untuk soal yang ke-8 akan dibuat kode rahasia terdiri dari 4 digit dengan ketentuan. Pertama kita buatkan dulu kotak digit 1, digit kedua, digit ketiga dan keempat ya. Ini digit 1, kedua, ketiga dan keempat. Digit ke-1 ya. Digit pertama terdiri dari angka ganjil. Angka ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 nih. Kemudian digit kedua terdiri dari angka 0, 2, 5, 8. Berarti ada 4. Kemudian digit ketiga terdiri dari vokal bukan A. Vokal itu kan A, I, U, E, O ya kan. A, I, U, E, O. Berarti kalau A nya tidak termasuk maka ada 4, yaitu I, U, E, O. Kemudian diisi digit keempat diisi dengan huruf O, berarti ada 1. Maka banyaknya kode rahasia yang dapat dibuat adalah, makanya banyaknya kode yang dibuat itu sama dengan 5 kali 4 dikali 4 kali 1, berarti sama dengan 16 kali 5 berarti 80. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-9. Diketahui balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 12, AB nya 12, kemudian AD nya 8, AE nya 6. P adalah titik potong diagonal AH dan DE. AH ini diagonal AH nya, diagonal DE. Ini diagonal DE, maka tengah-tengah ini adalah titik potongnya. Dan X adalah jarak titik P ke C. Jadi titik P ke titik C. Nah, ini panjangnya adalah X. Jadi PC itu sama dengan X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah X kuadrat dan Q sama dengan 170. Berarti kita cari nilai X-nya. Dari gambar, pertama kita cari terlebih dahulu diagonal ED. Nah, ED itu sama dengan diagonal bidang, yaitu akar dari AE kuadrat ditambah ini AE kuadrat ditambah AD kuadrat.
AE-nya kan sama dengan 6. Jadi ini 6 kuadrat ditambah AD-nya 8 kuadrat, maka ED-nya sama dengan 10. ED-nya 10. Nah, karena PD-nya itu adalah PD itu sama dengan setengah dari ED, maka PD-nya sama dengan 5. Jadi PD-nya 5. Maka kita bisa gambarkan segitiga CDP dengan siku-siku di titik D. Maka ini segitiga CDP. Nah, dengan siku-siku di titik D dengan PD-nya 5, kemudian CD-nya itu adalah sama dengan AB yaitu 12. Maka PC atau X tadi ya. Jadi X kuadrat sama dengan PD kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, ini kita dapatkan X kuadratnya sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti ini kan sama dengan 169. Jadi X kuadratnya adalah 169. Ini nilainya 169. Berarti kesimpulannya P lebih kecil dari Q karena Q-nya 170. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang ke-10. Pada gambar bangun datar ABCDE di bawah diketahui ABCD adalah trapesium siku-siku. Berapakah sudut CBA? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya sudut CBA adalah sudut besarnya A. Untuk pernyataan 1 yaitu sudut BAE 123 derajat. Sudut BAE maka sudut A ini besarnya 123 derajat. Pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menentukan sudut dari CBA karena sudut E juga belum diketahui dan sudut EDC juga belum diketahui atau sudut EDA belum diketahui. Maka pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian pernyataan 2, AE panjang AE-nya itu sama dengan panjang ED sama dengan panjang DA. Pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jika kedua pernyataan ini kita gabung, maka dari segitiga ADE, jadi dari segitiga ADE yaitu segitiga sama sisi, maka sudut AED itu sama dengan sudut EAD sama dengan sudut ADE. Ini sama dengan 60 derajat. Jadi sudut EAD-nya ini 60 derajat, sudut AED-nya 60 derajat dan sudut ADE 60 derajat. Maka karena sudut EAB-nya 123 derajat atau sudut BAE-nya 123 derajat, maka sudut BAD itu sama dengan 123 dikurang 60 atau sama dengan 63 derajat. Jadi jumlah dari sudut DAB ditambah sudut CBA itu kan harus sama dengan 180 derajat. Karena sudut DAB-nya 63 derajat ditambah CBA sama dengan 180 derajat, maka sudut CBA-nya sama dengan 117. Karena kita dapat menentukan sudut CBA atau besar sudut CBA ini
Dengan menggabungkan kedua pernyataan, maka jawabannya adalah C. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup.